Sembilan orang berjalan pulang dari Kali Lanang dengan satu anak bocah, yaitu Nanang, yang telah berhasil terselamatkan dari kuasa Marni Wongso. Langkah mereka begitu terburu karena Nanang yang kini sedang dalam gendongan Mbah Karso itu keadaannya basah kuyup setelah tadi sempat tercebur di dalam kolam sendang. Sampailah 9 orang itu di rumah Wagiman, yang langsung disambut syukur dan tangis oleh pihak keluarga dan para warga yang juga menunggu. Begitu juga dengan Pak Polisi yang terlihat kebingungan, sekaligus keheranan melihat kedatangan Mbah Karso dan kawan-kawan membawa Nanang. Alhamdulillah, Teriak Wagiman sambil berlari menghampiri Nanang yang masih digendong Mbah Karso itu. matur sembah nuwun Mbah, matur suwun. Kata Wagiman kepada Mbah Karso dengan haru. Iya, sama-sama. Semua itu kuasa dari Tuhan yang Maha Agung. Jawab Mbah Karso. Si kecil Nanang pun diserahkan ke Wagiman dan diarahkan agar tubuh hingga lehernya dipendam terlebih dahulu dengan beras dengan cara dimasukkan ke dalam gentong. Entah apa maksudnya, tapi kata Mbah Karso itu penting untuk menghilangkan bau-bau Marni Wongso yang mungkin masih melekat di tubuh Nanang. Waduh, kalau gentong berasnya sih saya punya Mbah, tapi berasnya tidak sebanyak itu. Jawab Wagiman, hingga Pak Karso pun menyuruh untuk mengambil beras di rumahnya saja. Walah, ya udah sana ambil beras 1 karung itu di rumah saya. Sana kok, kamu yang ambil. Kata Mbah Karso, menyuruh Nyoto anaknya untuk mengambil beras di rumah. Iya Pak, siap. Ayo Paman, saya ditemani. Kepalaku masih pusing ini. Kepikiran demit di Kali Lanang tadi. Kata Nyoto yang kini mengajak Lik Sukri untuk mengambil beras di rumahnya. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Dipendamlah Nanang dalam gentong berisi beras itu, dalam keadaan bunggil setelah selesai diseka dengan air hangat malam itu juga. Nanang tampak tenang dan bahkan tertidur dengan pulas. Wajar, mungkin dia sangat lelah setelah melalui semua ini. Setelah itu, Mbah Karso pun meminta Ustadz Sukar untuk mendekat dan membacakan doa. Sini Nak Sukar, tolong bacakan ayat kursi 7 kali ya. Saya akan memegangi anak ini. Kata Mbah Karso kepada Ustadz Sukar. Ustadz Sukar yang sebenarnya bajunya masih agak basah karena tadi sempat nyemplung ke dalam kolam. Karena menyelamatkan Nanang pun tak menolak perintah Mbah Karso. Siap Mbah, Jawab Ustadz sambil mendekat dan sedikit mengusap-usap bajunya yang masih basah itu. Dan Ustadz Sukar pun mulai membaca doa dengan lantang dan khusyuk. Disaksikan oleh keluarga, beberapa warga, dan perwakilan aparat yang masih berada di situ. Sampai akhirnya doa pun selesai, Nanang kembali diangkat, dipakaikan baju dan dibaringkan di kamarnya bersama Rukmini ibunya. Dan di sini Mbah Karso pun mempersilahkan pihak medis dari kepolisian untuk memeriksa kesehatan Nanang. sudah. Sekarang giliran sampean Pak. Anda para medis dari kepolisian toh? Itu anaknya diperiksa dulu. Sudah 2 hari 2 malam diterpa angin malam. Hehehe. Kata Mbah Karso sedikit bercanda, seraya memegang pundak Pak Menteri Polisi. Nanang pun diperiksa dan diberi penanganan medis, bersamaan dengan para warga yang mulai membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga malam pun berganti pagi, Desa Duku Atas yang sudah 2 malam ini dilanda keresahan pun kini kembali tenang.
dengan kabar berhasil ditemukannya Nanang semalam. Sementara di suatu tempat, tampak Lik Sukri dengan cekung matanya yang hitam tengah sarapan bubur di tempat Bok Tun, penjaga bubur pagi di desa ini. Ternyata semalam ia tak tidur. Terbayang wujud Marni Wongso di Kali Lanang. Ia yang termasuk dalam 9 orang terpilih itu, tentu kini ceritanya tengah ditunggu-tunggu oleh para warga yang juga tengah bersantap di kedai itu. Mbah Karso memang gila. Tidak ada takutnya sama sekali. Masa demi penguasa Kali Lanang itu dimarahi habis-habisan sampai nangis? Cerita Lik Sukri sambil menyuap bubur sayurnya yang hampir habis. Lik Sukri tampak asik menceritakan kejadian semalam. Tutur katanya yang lucu tak ayal membuat gelak tawa di kedai Mbok Tun itu. Sudahlah, kalau kalian lihat sendiri, pasti kalian berak di celana. Lagian kenapa ya? Bisa-bisanya Mbak Sukro memilih saya ikut ke sana. Padahal semua orang di desa ini juga tahu kalau saya ini orangnya penakut. Kata Lik Sukri di kedai itu. Hingga di antara keriuhan itu, Mbok Tun yang sedari tadi juga memperhatikan, kini pun ikut berbicara. Kalau sudah seperti itu, terus pembangunan Kali Lanang itu apakah akan tetap diteruskan? Kan sudah dibongkar-bongkar toh itu. Kata Mbok Tun menyela di antara tawa di kedai itu. Sejenak semua orang terdiam dan berpikir setelah mendengar kata-kata dari Mbok Tun barusan. Benar juga ya, apakah tidak apa-apa jika pembangunan itu diteruskan, mengingat apa yang telah terjadi di Kali Lanang? Mbok Tun yang mempertanyakan, Mbok Tun juga yang kini menjawab. Tapi kalau melihat wataknya Karso Tamrin, tetap saja pembangunan itu diteruskan. Saya hafal betul, apalagi kalau cuma gara-gara hantu, tak mungkin dia mundur. Masih ingatkah kalian dulu, Parmin, anak RT Selatan yang kerasukan dedemit penguasa Lembah Gondang, mau minta tumbal nyawa. Didatangkan kiai dari mana-mana tidak bisa sembuh. Tapi setelah didatangi oleh Mbak Karso, sudah dikasih telur kampung, dan setelah itu sembuh. Ungkap Mbok Tun menceritakan kejadian silam yang juga pernah terjadi di desa ini. Pembicaraan pun terdengar semakin menarik, meski kerap kali diselingi oleh gelak tawa dari orang-orang di kedai pagi itu, menyiratkan sebuah keadaan bahwa desa ini akan baik-baik saja. Di sisi lain, entah dengan alasan apapun, memang pembangunan Kali Lanang harus tetap diteruskan. Selain karena bahan bangunan yang sudah terlanjur turun dari kelurahan, di tahun-tahun itu tidak semua warga memiliki kamar mandi sendiri. Bahkan untuk buang hajat saja masih banyak orang-orang yang melakukannya di selokan ataupun di kebun. Jadi, pembangunan Kali Lanang ini tentu cukup penting karena akan ada banyak perluasan, termasuk penambahan WC umum untuk kebutuhan para warga. Kembali ke cerita. Singkat waktu, sudah 3 hari berlalu. Dihitung sejak kembalinya Nanang dari alam Marni Wongso, semua berjalan baik-baik saja. Sampai hari ini tidak ada lagi kejadian yang membuat heboh desa Dukuh Atas ini. Sementara di siang yang terik itu, tampak Pak Lurah dan Pak Carik tengah berada di rumah Mbah Karso. Mereka sepertinya sedang sowan ke rumah sesepuh desa itu untuk menyampaikan sesuatu. Nyatanya kejadian yang menimpa Rukmini dan anaknya sedikit banyak membuat Pak Lurah khawatir, apalagi perihal Kali Lanang yang menjadi pemicunya. Membuat Pak Lurah sedikit mempunyai beban, mengingat beliau adalah inisiator dari renovasi kamar mandi umum itu. Terus ini sebaiknya bagaimana ya Mbah?
mau diteruskan apa tidak? Tanya Pak Lurah kepada Mbah Karso, membahas perihal pemugaran Kali Lanang. Ya tetap diteruskan. Gila apa? Dari pertama saya kan sudah ngomong. Ini demi kepentingan masyarakat, Mas Lurah. Jangan takut. Saya yang akan tanggung jawab. Kita itu manusia. Derajatnya lebih tinggi. Ucap Mbah Karso menjawab kekhawatiran Pak Lurah. Oh iya, sudah kalau begitu. Pokoknya perihal masalah seperti ini, saya minta tolong dengan Mbah sama jenengan. Terus ini mau dimulai kapan lagi renovasi Kali Lanang itu, Mbah? Ucap Pak Lurah. Ya kalau saya terserah warga, Mas Lurah. Kapan sempatnya? Kalau bisa sih secepatnya, agar bisa segera digunakan. Apa nanti biar dikumpulkan sama Pak Carik dulu, agar ada kesepakatan? Kata Mbah Karso kepada kepala desa yang umurnya hampir seumuran dengan anaknya itu. Perbincangan pun berlanjut cukup panjang, yang berisi inti juga basa-basi di antara mereka. Sampai tak terasa azan asar terdengar. Pak Lurah dan Pak Carik yang sekiranya cukup mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas dari Mbah Karso pun segera berpamitan. Sebenarnya cukup wajar bila Pak Lurah ini sedikit khawatir untuk melangkah. Karena baru kurang dari 1 tahun saja ia menjabat, ia dihadapkan dengan hal aneh seperti ini. Mungkin ia tak mau bila kebijakannya yang bertujuan baik ini justru akan menimbulkan masalah di desa ini. Singkatnya, selang harinya, hasil pertemuan dengan Mbah Karso itu pun segera dirapatkan oleh Pak Carik bersama para warga yang kini dikumpulkan di balai desa dengan tema perihal kelanjutan pembangunan Kali Lanang tentunya. Dan seperti yang kita semua kira, pasti akan terjadi silang pendapat antar warga. Ada yang ingin perbaikan segera dilanjutkan, ada pula yang meminta ini agar ditunda dahulu. Mengingat kejadian di Kali Lanang yang menimpa keluarga Wagiman tempo hari itu, masih segar di ingatan mereka. Jangan buru-buru lah, biar adem dulu suasananya. Ucap sebagian warga yang meminta perbaikan itu ditunda dulu. Namun tak sedikit pula warga yang meminta agar semua ini dipercepat. Dengan alasan, karena sudah seminggu ini, Kali Lanang tak bisa digunakan karena sudah terlanjur dibongkar. Hingga akhirnya setelah perdebatan yang cukup panjang, diambillah jalan tengah, yaitu 10 hari perbaikan Kali Lanang akan mulai dilanjut. Singkat cerita, tibalah 10 hari kemudian, pemugaran Kali Lanang kembali dilanjutkan. Semua berjalan lancar tanpa halangan. Bahkan berkat gotong royong seluruh warga desa Dukuh Atas ini, dalam waktu kurang dari 1 minggu saja, perbaikan sudah mencapai tahap akhir. Hingga tepat di 10/11 harinya, perbaikan dan renovasi Kali Lanang itu pun benar-benar telah selesai. Semua warga Dukuh Atas tentu senang. Akhirnya kini mereka mempunyai bilik mandi umum yang bagus dan ditambah dengan 4 deret WC umum. Untuk kebanyakan warga yang tidak punya tempat mandi dan sering buang hajat di kebun atau selokan, ini tentu merupakan sebuah solusi yang bermanfaat. Tak lupa juga setelah perbaikan itu selesai, diadakan acara tasyakuran dengan tumpengan sebagai ungkapan rasa syukur dari warga atas hajat desa yang telah terselesaikan ini. Hari pun silih berganti. Dengan wajar dan tentram, sepertinya penduduk desa sudah dibuat lupa oleh kesibukannya di musim panen tahun ini. Hingga hari naas pun terjadi, hari di mana kegelapan yang sudah tertahan dan tertutup rapat akan terbuka. Kala itu, di siang yang cukup terik dikala para warga tampak sibuk menjemur padi di depan rumahnya masing-masing. Terlihat sesongko
cucu Mbah Karso yang berjalan tergopoh-gopoh menyusuri jalan desa. Mbah Kakung pingsan di sumur. Mbah Kakung pingsan di sumur. Kata Sasongko kepada setiap orang yang ditemuinya. Lik Sukri yang tengah menjemur padi pun segera mencegat Sasongko yang kala itu melewati jalan depan rumahnya. Ada apa? Ada apa? Tanya Lik Sukri kepada Sasongko. Mbah Kakung ambruk, Paman. Tolong. Para warga yang mendengar itu dengan segera menuju rumah Mbah Karso untuk memeriksa keadaannya. Terlihat di sana Nyoto, anak Mbah Karso, sekaligus ayah dari Sasongko itu, tampak duduk kebingungan di samping tubuh Mbah Karso yang terbaring. Nyoto yang melihat para warga yang masuk pun hanya menatap dan memberi isyarat dan menggelengkan kepalanya, seakan ada sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ya, Mbah Karso meninggal. Beliau yang menurut Nyoto kala itu hendak mengambil wudhu di sumurnya, diduga jatuh dan kepalanya terbentur. Dan diketahui oleh Nyoto sekira 1 jam kemudian. Setelah ia merasa janggal, mengapa bapaknya itu tak merespon panggilan darinya. Bapak itu sudah saya larang jangan sering-sering berwudu, apalagi di sumur belakang. Soalnya di sana itu tanahnya licin. Kata Nyoto kala itu menjelaskan kepada warga. Mbah Karso memang dikenal sebagai orang yang tidak pernah batal dalam wudhunya. Beliau selalu berwudu, walau itu sebelum atau setelah sholat. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa kemampuan spiritual beliau begitu kuat dan berani. Tapi dengan kejadian ini, semua tentu tak menyangka bahwa hal ini akan berbalik menjadi petaka baginya. Hari itu juga, warga pun sigap bersiap mengurus semua ini. Kabar duka dan cepat disebarluaskan. Tenda juga tampak sudah didirikan dengan sebagian warga yang kini tengah berada di pemakaman untuk menggali liang tepat di samping pusara Mbah Darmi, istri Mbah Karso yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Semua berjalan dengan lancar hingga sekira pukul 16 Mbah Karso pun dimakamkan dan masa berkabung pun dimulai. Kematian Mbah Karso ini tentu sangat mengagetkan, mengingat sehari sebelumnya orang-orang masih melihat Mbah Karso menanam rumput gajah di pinggir selokan depan rumahnya. Tapi takdir orang siapa yang tahu. Yang jelas, semua manusia pasti akan menemui akhirnya, entah kapan dan bagaimana caranya. Malam itu, ramai orang di rumah Mbah Karso selepas acara tahlilan. Masih banyak warga yang tak beranjak pulang dan memilih untuk melekan di rumah sang sesepuh desa itu. Di bawah tenda depan rumah Mbah Karso, orang-orang berkumpul saling mengobrol untuk membunuh waktu. Sementara di dalam, Nyoto dan Surti istrinya tampak tengah menunggui Sasongko yang murung. Ia adalah satu-satunya tampak yang paling terpukul dengan kepergian Mbah Karso. Ayo Bu, saya diantar pipis. Ucap Sasongko tiba-tiba mengajak ibunya untuk mengantarnya ke sumur. Surti sang ibu pun bangkit dan mengantar anaknya itu ke sumur belakang rumah. Seraya memegang lentera, Surti mengawasi dari jarak kurang kejauhan. Jangan ditinggal loh Bu. Kata Sasongko sambil menoleh. Alah, ya ndak mungkin toh ditinggal. Jawab Surti seraya memandangi langit yang tengah purnama itu. Hingga bau bangkai pun tiba-tiba tercium olehnya. Surti yang memang penakut pun segera menyuruh Sasongko untuk cepat. Ayo nak, sudah belum? Kata Surti seraya terus mengawasi sekitarnya tanpa memperhatikan anaknya itu. Sasongko yang sudah selesai pun kini mulai berjalan di belakang ibunya, dengan sang ibu yang tampak tergesa dan tak menoleh. Pelan-pelan toh Bu, gelap.
ucap Sasongko yang berjalan di belakang ibunya itu. Hingga tiba-tiba langkah Sasongko pun terhenti. Aduh, tolong. Kata Sasongko tiba-tiba. Sang ibu yang mendengar itu tentu spontan menoleh, dan disinilah pemandangan tak biasa dilihat olehnya. Sasongko tampak berdiri dan menangis, dengan sosok yang kini dilihat oleh Surti duduk di antara pundak anaknya itu. Tolong Bu, tolong. Kata Sasongko yang masih berdiri dengan pelan dan terisak. Sepertinya ia sadar ada sosok yang telah menduduki tengkuknya itu. "Siapa kamu?" ucap Surti dengan gemetar. Sosok itu berambut panjang dengan tangan bercakar yang menyilang di dada anaknya itu. Sosok itu tak menjawab dan malah mengeluarkan suara pekik tawa yang parau dan memekakan telinga. Hingga saat itu, Surti yang sudah tak tahan pun berteriak sambil meraih tangan Sasongko dan menyeretnya. "Ah!" Surti yang teriak-teriak sambil menyeret anaknya hingga suaranya itu terdengar oleh Nyoto dan para warga yang berada di depan rumah. Apa itu? Kata orang-orang yang kini segera masuk untuk memeriksa. Begitu juga dengan Nyoto yang langsung keluar dari kamar dan berlari ke arah belakang rumah. Dan tampaklah di bibir pintu dapur, Surti yang sudah berada di lantai berusaha merayap masuk dengan tangannya yang masih terlihat memegang Sasongko yang juga terjatuh. Tolong. Ucap Sasongko lirih yang kini sebelah kakinya tampak terbakar oleh api dari lentera yang mungkin tadi terjatuh dari genggaman ibunya. Warga buru-buru menyeret dan mengangkat Surti masuk. Sementara Nyoto kini tampak berusaha memadamkan api yang membakar sebelah kaki Sasongko dengan tepukan dari peci yang dipakainya. Untung api yang membakar kaki Sasongko itu dengan cepat bisa dipadamkan, walau dengan keadaan Sasongko yang kini tak sadarkan diri. Sasongko dan Surti pun kini dibaringkan di ruang tengah dengan Surti yang masih menangis dan Sasongko yang belum sadar. Ada apa sih Bu? Kok sampai seperti ini? Tanya Nyoto kini kepada istrinya. "Sasongko, Pak. Sasongko," kata Surti yang masih belum bisa menjelaskan. Kenapa Sasongko? Kenapa dengan Sasongko Bu? Tanya Nyoto kembali. Surti tampak sangat syok. Tubuhnya gemetar. Lidahnya seperti mendadak keluh ketika ia berusaha bicara. Hingga setelah diberikan segelas air, perlahan ia pun mulai tenang dan bercerita. "Saya tadi di belakang melihat hantu di pikulan Sasongko. Perempuan berbaju putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya," ujar Surti di salah satu penjelasannya. Nyoto yang mendengar itu pun spontan menoleh dan berkata, Malam ini temani saya ya. Jangan pada pulang semua. kata Nyoto kepada para warga yang berada di ruangan itu. Semua orang tentu tercengang mendengar penjelasan dari Surti barusan. Dan seketika mereka semua seperti memikirkan hal yang sama. Ya, Marni Wongso. Apakah sosok yang baru saja diceritakan oleh Surti itu adalah Marni Wongso? Waduh, celaka ini. Kata Lik Sukri pelan dan membisik di tengah-tengah orang-orang yang berada di ruangan itu. Suasana malam itu pun berubah menjadi aneh. Semua orang tampak termangu. Terlihat jelas raut ketakutan di wajah-wajah mereka. Dan sekali lagi, Nyoto meminta semua orang agar tidak pulang malam ini. Jangan pada pulang ya. Tolong temani saya. Ucap Nyoto sekali lagi. Hingga di malam itu pun berlalu tanpa satu orang pun yang pulang. Beruntung rumah Mbah Karso ini luas, sehingga bisa menampung mereka semua yang malam itu tidur di atas tikar yang tergelar di ruang depan. Bagian 2 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.